Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah, Tuhan Yang Maha Esa, serta salawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, setelah itu izinkanlah kami selaku kelompok C untuk memaparkan hasil dari studi kasus kami terkait dengan tema pelanggaran etika penelitian dalam riset-riset terkait hewan uji. Dalam studi kasus ini kami mengangkat tema ini yaitu terkhusus untuk hewan uji berupa mencit atau tikus. Nah, untuk anggota kami sendiri yaitu ada saya sendiri Hizkia Sains Asaduli Samsudin. Yang kedua itu ada Elvia Nur Harisa. Yang ketiga ada Ngestri Putri Priyanti. Oke. Nah, selanjutnya itu adalah yang pertama terkait latar belakangnya itu sendiri. Nah, untuk latar belakangnya itu sendiri yaitu dalam rangka menciptakan sebuah perlakuan yang ideal pada hewan coba, seorang peneliti perlu memperhatikan etika pembedahan sesuai dengan pedoman etik penelitian kesehatan. Penelitian yang menggunakan hewan coba yaitu harus mengacu pada misi filsafat etika, yaitu dengan etika akan membawa pada perkembangan ilmu pengetahuan untuk menciptakan suatu peradaban yang baik, bukan menciptakan malapetaka dan kehancuran. Jadi di sini latar belakang sini adalah bagaimana pentingnya etika dalam sebuah penelitian, terutama ketika kita melakukan penelitian menggunakan hewan uji, itu adalah adanya etika yang perlu kita taati untuk memperlakukan hewan uji tersebut. Mungkin selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka ini merupakan etika merupakan induk dari bioetika yang memiliki arti sebagai ilmu yang menjelaskan arti baik dan buruk, menerangkan apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia, menyatakan tujuan yang harus dituju oleh manusia di dalam perbuatan mereka, dan menunjukkan jalan untuk apa yang seharusnya diperbuat. Selanjutnya, hewan coba adalah hewan yang dapat digunakan untuk suatu tujuan penelitian tertentu dan umumnya menggunakan hewan laboratorium hingga hewan ternak. Dan beberapa penelitian menggunakan hewan coba bertujuan untuk meramalkan efek mungkin timbul dalam percobaan pada manusia untuk penelitian fisiologis, efek patologi, efek toksikologi, dan pencegahan, serta diagnostik, dan untuk menguji sekumpulan preparat biologi yang tidak dapat diperiksa kadarnya dengan metode fisik. Lanjut. Next. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, ada apa tujuan dalam melakukan riset terkait hewan uji. Yang kedua, bagaimana etika pembedahan sesuai dengan pedoman etik penelitian hewan percobaan. Yang ketiga, ada macam-macam pelanggaran etika dalam riset terkait hewan uji. Dan yang terakhir ada apa akibat yang harus diterima jika melakukan pelanggaran etika dalam riset terkait hewan uji. Next. Dalam pembahasan ini ada tiga pelanggaran yang terkategori, yaitu yang pertama pelanggaran pra-perlakuan, yang kedua pelanggaran perlakuan, dan yang ketiga pelanggaran pasca perlakuan. Next. Baik, yang selanjutnya adalah pelanggaran pra-perlakuan. Dalam proses pemakaian hewan sebagai hewan uji, seringkali terdapat pelanggaran-pelanggaran etika dalam proses penelitiannya. Dalam jurnal yang kami ambil, terdapat beberapa pelanggaran yang terjadi pada hewan uji, terutama pada hewan mencit antara lain, kandang mencit dalam proses karantina diletakkan satu ruangan dengan pemisah sekat, dinding terbuka, luas kandang dengan mencit kurang sesuai dan gizi atau nutrisi selama pemeliharaan sebelum digunakan untuk penelitian kurang memadai. Next.
Beberapa pelanggaran yang terjadi pada hewan uji pada saat perlakuan dan pasca perlakuan antara lain yang pertama, kesalahan dalam injeksi peroral yang seharusnya masuk ke dalam saluran cerna tetapi justru masuk ke dalam paru-paru yang menyebabkan mencit lemas dan mati mendadak. Yang kedua adalah tepat perlakuan jadi satu dengan mencit yang antri perlakuan. Dan yang ketiga adalah dosis yang diberikan terlalu besar atau ketidaksesuaian alat ukur dosis. Dan yang keempat adalah mematikan mencit dengan rasa nyeri. Pemakai seringkali tidak mempertimbangkan unsur rasa nyeri karena beranggapan bahwa yang dihadapi hanyalah hewan yang tidak bisa mengungkapkan rasa nyeri. Next. Kesimpulan yang dapat kami ambil yaitu dalam pelaksanaan penelitian, peneliti harus bisa menyesuaikan dengan standar etika yang berlaku baik untuk penelitian sosial maupun penelitian yang melibatkan hewan coba sebagai objeknya. Etika penelitian kesehatan secara umum tercantum dalam World Medical Association yaitu respect, beneficiary, dan justice. Baik, itu tadi pemaparan dari saya kembalikan ke moderator. Mungkin itu pemaparan studi kasus dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan, bisa diajukan. Mungkin cukup sekian dari kelompok C, yaitu kelompok kami. Apabila ada salahnya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.